Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, good morning everyone. How are you today? I hope you always in the best condition every day and everywhere you are. Okay, today this is our first meeting in the new chapter, and now it is our third chapter, and the title is Reproduction in Flowering Plants. Okay, before we start to study, let's prepare your science book first, right? Oke, silahkan disiapkan buku sainsnya. Lalu kita akan mulai bersama untuk pembahasan di awal bab ketiga yang berjudul Reproduksi di Tumbuhan Berbunga. Oke, pasti kalian sudah tahu ya tumbuhan apa saja yang memiliki bunga. Bahkan padi pun memiliki bunga sebelum dia memproduksi atau menghasilkan beras, ya kan? Nah, yang selalu kalian makan setiap harinya. Oke, ini adalah tampilan di opening chapter on your book. Nah, sama seperti ini dan Miss Rati akan bahas research question. Yang pertama adalah why do plants produce flower? Nah, pertanyaannya kenapa ya tumbuhan itu memproduksi bunga? Maksudnya dia punya bunga untuk apa? Ataukah untuk supaya ada yang naksir, supaya ada yang suka sama tumbuhan itu, biar orang tuh wah tumbuhannya bagus, aku suka. Nah, untuk jadi secret admirer, penggemar rahasia, atau untuk tujuan lain ya? Kira-kira jawabannya apa? Ataukah untuk digemari oleh orang-orang atau dengan tujuan lain, yaitu untuk melangsungkan kehidupan yang selanjutnya bagi tumbuhan, yaitu untuk berkembang biak. Nah, kita baca sekarang di bagian yang pertama nih. Oke, katanya flowering plants do not produce flowers to make the place beautiful. Nah, they produce flower for reproduction. Oke, jadi apa katanya? Jadi, tanaman yang berbunga itu tidak memproduksi bunga untuk membuat tempat menjadi indah, bukan untuk memperindah tempat, bukan untuk memperindah appearance, bukan untuk memperindah penampilannya pohon itu, tapi untuk apa? They produce flower for reproduction. Dia menghasilkan bunga itu untuk alat berkembang biak, reproduksi. Nah, why do plants need to reproduce? Kenapa ya? Kok tanaman juga butuh, Miss, berkembang biak? Bukannya itu cuman manusia dan binatang aja? Enggak, semua makhluk hidup itu berkembang biak, termasuk tumbuhan. Tumbuhan juga sama makhluk hidup dan dia Allah ciptakan dengan caranya sendiri untuk berkembang biak atau reproduce. Oke, living things can have young or offspring. Being able to reproduce is one of the characteristic of living things. Tuh, jadi dia bisa berkembang biak adalah salah satu ciri-ciri dari apa? Dari makhluk hidup, karena tumbuhan juga makhluk hidup. Why do living things need to reproduce? Okay, imagine what would happen if rice plant were unable to reproduce. There wouldn't come a time when there would be no rice plant left. Kebayang nggak kalau misal di tanaman padi, di tumbuhan padi itu dia nggak berkembang biak, kebayang nggak kita nggak bakal bisa makan nasi, ya kan? Karena tidak akan bisa menghasilkan beras gitu, karena dari
proses perkembangbiakan di tumbuhan padi. Tapi beda, tidak seperti manusia dan hewan. Cara berkembang biaknya tentu tumbuhan sudah Allah ciptakan dengan caranya sendiri untuk berkembang biak. Oke, let's check it out. Coba ya, kita lihat deh. Nah, di sini di halaman yang selanjutnya, in the next page 51, di sini ada nih. Kita lihat ya. Nah, the reproduction of flowering plants from seed involve the process of pollination, fertilization, seed production, seed dispersal, and germination. This diagram shows apa? Shows the order in which this process occurs. Diagram. Nah, di sini nih, ini adalah diagramsnya. Jadi, flowering plants atau tanaman yang berbunga itu punya life cycle atau siklus hidupnya. Siklus hidupnya tuh seperti apa? Nah, dia diawali oleh fertilization, pembuahan. Lalu dia memproduksi biji atau namanya disebutnya seed production, fertilization, lalu seed production, and then seed dispersal. Ini adalah penyebaran benih ya, penyebaran benih. Lalu ada germination ya, kemarin kita sudah belajar, itu adalah perkecambahan. Setelah itu dia melakukan penyerbukan, bahasa Inggrisnya adalah pollination. Silahkan ditulis di mana? Ditulis di bukumu. Oke, ditulis di bukumu artinya. Kenapa jadi ketutupan? Kok nggak bisa? Oke, wait a minute. Wah, gawat, ketutupan. Nah, kita artikan ya. Fertilization, it means pembuahan. Okay, and then seed dispersal, seed production adalah produksi biji atau yang menghasilkan biji pada prosesnya. Lalu ada seed dispersal. Ini adalah penyebaran benih. And then germination. Udah tahu, Miss. Perkecambahan. Oke, lalu pollination. Tipe-tipe mulu. Bukan. Oke, right. Ini silahkan kamu tulis di buku paket, langsung diartiin di atasnya aja. Ya. Nah, jadi kebayang nggak? Fertilization adalah proses pembuahan. Proses pembuahan terjadi di awal, ya, di awal siklus hidupnya sebuah tanaman yang berbunga. Lalu dia menghasilkan produksi biji atau produksi benih. Ini boleh biji, boleh benih, misrati kok dua-duanya sih. Oke, like this. Ya, produksi benih. And then seed dispersal. Ini adalah penyebaran benih. Bisa dibantu dengan animals, dengan hewan, dengan angin, dengan air, atau dengan explosion atau ledakan. Nah, nanti kita belajar ya. Oke. And then ada germination. Setelah penyebaran benih, itu terjadilah perkecambahan. Mulai dari biji itu dia menjadi tanaman muda yang terdiri dari akar, batang, daun. Lalu terjadilah proses pollination setelah si bunganya tumbuh.